Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, coba ketua kelas dipimpin temennya untuk berdoa, ya. Baiklah teman-temanku, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih berkahnya, marilah kita berdoa menurut niat dan hajat masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Doa selesai. Sudah ya? Baiklah, Ibu akan periksa kehadiran dulu. Siapa temennya yang tidak masuk hari ini? Denis. Keterangannya apa, Denis? Sakit. Denis sakit ya. Siapa? Baik Bini. Baik Bini. Kalau Baik Bini dia kenapa? Izin. Baik Bini izin. Baiklah, kita akan masuk ke materi ya. Nah, kita masuk ke materi yang baru hari ini. Astaga, spidol nggak ada. Tapi sebelum kita masuk ke materi baru, kira-kira ada yang masih ingat materi sebelumnya? Masih. Coba angkat tangan siapa yang masih ingat. Siapa? Satipa. Satipa, apa materi kita sebelumnya, Satipa? Pertama mengenai kelompok sosial. Mengenai kelompok sosial. Siapa lagi? Cynthia. Bab kedua masalah sosial. Masalah sosial, ya benar. Satu lagi, karena di semester 1 itu kita belajar 3 bab ya. Satu Ya. lagi, siapa yang masih ingat? Ines? Perbedaan dan kesetaraan sosial. Perbedaan dan kesetaraan sosial, ya. Jadi ketiga bab tuh saling berkaitan antara bab yang 1, 2, dan yang ketiga. Di mana masyarakat kita itu memiliki beragam kelompok sosial. Nah, keberagaman kelompok itu bisa menimbulkan masalah sosial ya. Ya. Kemudian bisa juga menimbulkan perbedaan dan kesetaraan dalam masyarakat. Jadi materi sebelumnya juga ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang tahu? Tidak. Tidak ada yang tahu? Ya. Tidak ada yang pernah membaca bukunya? Baiklah. Sekarang Ibu akan menampilkan beberapa gambar ya mengenai materi kita pada hari ini. Gambar yang pertama kira-kira ada yang tahu? Coba saya acungkan tangan. Apa? Pasangan yang sedang bertengkar. Jadi, setelah kalian melihat-lihat tentang gambar yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira materi kita hari ini apa? Berdasarkan tayangan gambar. Mungkin konflik sosial. Konflik sosial. Ya. Iya, benar ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang konflik sosial di masyarakat. Adapun tujuan yang akan kita pelajari di sini yaitu yang pertama, melalui pengamatan video tentang konflik sosial di masyarakat, peserta didik diharapkan mampu. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan pengertian konflik sosial itu. Konflik sosial itu apa sih? Kemudian yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Kemudian yang berikutnya, mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik sosial. Ini masih mengarah tentang konflik ya. Jadi pengertian, kemudian faktor penyebabnya, dan bentuk-bentuk dari konflik itu sendiri. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Di sana kalian akan berdiskusi mengenai kelompok dan itu kalian presentasikan nanti ya. Ya. Selanjutnya
langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, Ibu itu menggunakan problem based learning. Problem based learning ada yang tahu? Tidak ada ya? Dari katanya saja problem based learning. Problem itu masalah. Nah, jadi nanti di sini Ibu akan menayangkan sebuah masalah dan itu kalian analisis untuk menemukan jawabannya. Ya, kalian analisis video yang Ibu tayangkan nanti, kemudian kalian tanggapi. Kalau sudah ditanggapi, kalau ada yang tidak dipahami, kemudian kalian tanyakan. Ya, selanjutnya nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Di setiap kelompok itu nanti Ibu bagikan LKPD namanya, lembar kegiatan peserta didik. Nah, di situ kalian tuliskan hasil analisis kalian tentang konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Nanti Ibu bagikan linknya melalui WA ya. Setelah kalian selesai berdiskusi, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan tahapan yang terakhir, itu nanti Ibu akan mengadakan post test. Kita post test melalui media quizzes ya. Sudah pada tahu kan? Ya. Oke. Nah, itu langkah-langkah yang akan kita tempuh dalam pembelajaran hari ini ya. Menayangkan masalah sosial yang akan kalian analisis. Nah, silakan kalian amati kira-kira konflik apa yang terjadi dalam tayangan video. Tayangan video yang tadi, kira-kira apa tanggapan kalian mengenai video tersebut? Coba dari hasil analisis kalian. Ica, coba apa Ica? Masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Ya, di sana ada masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi ya. Banyak sekali masyarakat yang sedang melakukan aksi demonstrasi. Coba ada tanggapan yang lain? Demonstrasi tersebut dilakukan karena warga menolak penyekatan yang jadi pada saat pandemi COVID-19. Ya. Selain tanggapan yang sudah kalian berikan tadi, adapun dampak yang ditimbulkan oleh demonstrasi sendiri. Kira-kira dampak yang ditimbulkan oleh demonstrasi itu dampaknya negatif atau positif? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya ya? Yakin dua-duanya? Yakin. Nah, kalau dampak positifnya seperti apa? Kalau memang kalian bilang demonstrasi itu memiliki dampak yang positif. Kira-kira dampak positifnya yang mana? Saya, Bu. Sopi coba. Dampak positifnya dapat mengurangi penyebar luasan COVID-19. Ya, karena pada saat itu kan kita sedang apa namanya? Virus ya, adanya virus di sana. Jadi untuk menghindari penyebaran virus itu, makanya pemerintah itu menyekat jembatan Suramadu. Nah, itu alasan pemerintah agar virus tersebut tidak tersebar dan tidak menular. Nah, itu dampak dari demonstrasi itu sendiri. Nah, kalau dampak negatifnya tadi, siapa yang bilang ada dampak negatif? Vira? Dampak negatifnya adalah perekonomian masyarakat menurun. Ya, perekonomian masyarakat menurun. Benar nggak? Benar, Bu. Ya. Kemudian siapa lagi? Satipa? Efek buruk yang terjadi seperti jalanan macet, rusuh, penyebaran COVID semakin meluas, karena terjadi kerumunan dan dari perekonomian banyak tempat kerja yang ditutup. Nah, jawaban yang sempurna ya. Jadi tepuk tangan untuk Satipa. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sudah dibuat kelompok diskusi? Nah, coba perwakilan kelompoknya maju untuk mengambil lembar kerja peserta didik, LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2 mana?
dapat LKPD-nya? Di sana ada petunjuknya ya. Silakan kalian kerjakan menurut petunjuk yang ada di LKPD masing-masing. Yang pertama itu bacalah informasi singkat di bawah ini. Silakan kalian diskusikan ya. Coba link videonya mana? Nah, ikuti langkah-langkahnya. Mana tadi? Nah, di sini kan. Kalian amati dulu videonya. Nah, kira-kira tentang apa video ini? Nanti kalau sudah kalian amati, kalian paham, tinggal kalian tulis jawabannya di sini. Nah, ini bentuk pertanyaannya. Kira-kira konflik apa sih yang ada di video ini? Yang berjumlah 30 orang dan Kemudian rekam yang kamera kedua, pengawas milik pelajar. Dua yang kelompok menjadi pelajar ini faktor saling serang menggunakan senjata tajam, kemudian botol, dan petasan. bentuk apa Akibat insiden ini, dua orang pelajar kritis dan dipahami dari LKPD-nya? Oh, masih diamati ya? Nah, nanti kalau sudah diamati, kalian bisa tuliskan jawabannya itu di sini langsung ya, di sini. Ini kan bentuk pertanyaannya. Nanti setelah kalian nonton, kalian pasti akan bisa menjawab pertanyaannya ya. Sudah? Nah, oh ya, ini sudah dikerjakan ini ya. Berarti tidak ada masalah ya? Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Ayo, dilanjut. Ada yang sudah selesai? Sudah? Berarti sudah semua ya? Nah, kalau sudah semua, sekarang kita lanjut untuk hasilnya ya. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian yang tadi ya. Kelompok 1 siap? Siap. Harus siap dong. Masih semangat belajar kan? Masih. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Soal yang pertama ada konflik sosial apa yang terjadi pada video tersebut. Jawabannya, konflik sosial yang terjadi pada video tersebut adalah tawuran dua kelompok pelajar SMK. Soal kedua, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial tersebut? Jawabannya, faktor penyebab terjadinya konflik sosial antar pelajar karena saling tantang di media sosial. Jawaban ketiga, bentuk konflik yang terdapat pada penayangan video tersebut adalah konflik kolektif, di mana konflik tersebut merupakan konflik yang pihak-pihak terlibat di dalamnya berjumlah lebih dari satu serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Konflik ini memiliki dorongan kuat dibandingkan konflik individu.
Kesimpulan dari diskusi kami adalah dari tayangan video tersebut dapat kami simpulkan bahwa tawuran antara pelajar dapat ketika terasa amanan di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, perlunya pendekatan pendidikan non-formal untuk mencegah dan mengatasi tawuran antar pelajar. Program-program seperti keterampilan sosial, peningkatan kesadaran, dan pemahaman konflik dapat yang ingin ditanyakan. Ines, relatif. Anggun. Silakan Ines. Siapa saja orang yang terlibat dalam Berpoin. siapa saja pihak yang sering terlibat tawuran. Boleh Boleh diperjelas? di Siapa saja pihak yang sering terlibat tawuran. Baik. Pertanyaan kedua. Mengapa fenomena tawuran sampai sekarang masih sulit diatasi? boleh diperjelas? Mengapa fenomena tawuran sampai sekarang masih sulit diatasi? Fenomena tawuran sulit untuk diatasi. Mungkin ada lagi? Iya, satu lagi ya. Bagaimana cara mencegah tawuran? Cara untuk mencegah. Bagaimana? Cara untuk mencegah tawuran. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia Depi. Oh, Ines. Siapa saja yang sering terlibat tawuran? Yang sering terlibat tawuran adalah kelompok remaja, komunitas lokal, atau bahkan kelompok yang memiliki persaingan atau konflik tertentu. Jelas? Anda puas? Pertanyaan kedua. Bagaimana cara mencegah tawuran? Pertanyaan kedua, bagaimana Bagaimana cara mencegah tawuran? tawuran? Yang pertama, ada perbanyak silaturahmi. Kedua, adanya delegasi-delegasi kuat. Ketiga, mediasi. Keempat, memperluas pengetahuan dalam konteks agama, hukum, dan sosial. Kelima, menumbuhkan karakter yang kuat. Terus? Pertanyaan ketiga, mengapa fenomena tawuran sampai sekarang masih sulit diatasi? Karena di dalamnya terdapat faktor kuat yang sering mempengaruhi, yaitu identitas sosial, serta in-group, out-group, pelabelan, deindividuasi, konformitas, dan kepatuhan. Jelas? Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.